Shalom, saya John Alberto Coro dengan NIM 2120118 akan mempresentasikan mengenai karakteristik sosial dan ekonomi lokal di Sumba. Semua bukan wilayah tertutup. Sepanjang abad ke-20 semua makin membuka diri sebagai bagian dari negara Indonesia dan secara bertahap ekonomi tradisional terhisap ke dalam lingkungan ekonomi yang lebih luas. Kondisi sosial ekonomi lokal ialah bentuk pertanian lahan kering di daerah perbukitan dikondisikan dengan budidaya padi sawah di daerah lembah. Teknik-teknik yang diterapkan pada kegiatan pertanian masih sangat sederhana. Pada sistem produksi lokal tidak banyak digunakan asupan eksternal di luar sistem produksi internasional tradisional, seperti pupuk buatan atau pestisida. Hasil produksi per hektar rendah. Peternakan hewan merupakan bagian terpadu dari sistem pertanian lokal. Kerbau digunakan untuk mengerjakan atau mengelola sawah, sedangkan kuda digunakan sebagai kuda tunggang atau kuda beban atau untuk membawa atau mengangkut muatan. Selain itu, fungsi ternak sebagai objek sosial ataupun ritual adalah sangat penting. Cara tradisional dalam penanganan usaha pertanian, pembagian kerja, dan bagaimana terjadinya perubahan. Kecuali di wilayah kota, tenaga kerja yang diupah masih sangat jarang terdapat di sektor swasta. Justru yang makin meningkat adalah pertukaran jasa tenaga kerja dengan hak penggunaan tanah, dengan penggunaan sekawanan kerbau atau dan pertukaran untuk mendapatkan pemberian berupa upah atau uang. Pemahaman tradisional mengenai tanah sebagai bukti milik pribadi melainkan milik kabihu melatar belakangi keadaan tersebut di atas. Selanjutnya, dengan cara pertukaran hak penggunaan tanah ini kita dapat melihat adanya manifestasi lain dari moralitas pertukaran. Dalam tulisan Jack Linville 2011, pada bagian kedua menyajikan 4 cara berbeda dari upaya-upaya orang Sumba di dalam menghasilkan uang. Memilih keempat cara bukan merupakan suatu pilihan bebas, tetapi bergantung pada kondisi sejumlah mana seseorang menguasai tanah, ternak atau jasa tenaga kerja, serta pada pertanyaan sejauh mana kegiatan-kegiatan baru yang tidak sesuai dengan aturan-aturan tradisional mengenai perilaku ekonomis seseorang diterima oleh komunitasnya. Hal ini menandakan diberikannya prioritas tinggi pada pemelihara hubungan baik dengan semua pihak yang dapat memberikan dukungan pada saat kekurangan dan juga untuk membina hubungan baik dengan para leluhur yang telah berada di alam baka, yang menurut kepercayaan tradisional sangat mempengaruhi keberadaan mereka yang masih hidup. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.